Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersama kita akan merenungkan satu tema, yaitu imparsial. Saya memaknai imparsial ini dengan artinya yaitu tidak memandang muka atau tidak memandang bulu. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membaca dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak Ibu, di sini Yakobus menasihatkan kepada jemaat, kepada para pengikut Kristus untuk memperlakukan saudara-saudara seiman dengan tidak memandang muka. Karena tampaknya dalam jemaat itu ada orang-orang yang memperlakukan jemaat berdasarkan kekayaan mereka. Itu sebab Yakobus mengingatkan, jangan memandang muka. Karena misalnya ada orang kaya masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas, pakaian indah, maka kamu menyambutnya dengan berkata, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sebaliknya, ketika yang datang adalah orang yang miskin, maka sambutannya adalah berdiri di sana. Duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku. Bapak Ibu saudara sekalian, Yakobus mengingatkan, jangan berperilaku seperti itu. Membeda-bedakan orang, apalagi dalam persekutuan, dalam ibadah. Membeda-bedakan orang berdasarkan status, berdasarkan kekayaan, berdasarkan popularitas mungkin. Hal itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Yakobus bahkan mengingatkan dengan tegas, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat yang membedakan orang di hadapan Allah bukanlah kekayaannya, bukanlah kekayaan seseorang, bukanlah kepintaran seseorang, bukanlah jabatan seseorang, bahkan bukan ketenaran seseorang, tetapi iman di dalam Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan, itulah yang diperkenan Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, jemaat Tuhan menggunakan kacamata dengan standar dunia dan memperlakukan orang secara berbeda? Apakah di zaman ini kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus masih juga berlaku yang sama dengan membeda-bedakan orang berdasarkan kaya miskin, berdasarkan pintar bodoh, berdasarkan terkenal atau orang biasa? Masakan kita orang-orang Kristen menggunakan standar dunia? Bapak Ibu saudara sekalian, yang diperkenan Allah adalah iman, percaya kepada Allah, hati yang dipenuhi kasih kepada Allah. Sesungguhnya bahkan seringkali orang-orang yang mengasihi Allah, meskipun dia miskin, meskipun mungkin dia tidak punya banyak untuk diberikan, tapi seorang yang mengasihi Allah bisa memberikan jauh lebih banyak di pandangan Allah. Mungkin secara nominal tidak banyak, tetapi Allah menganggapnya jauh lebih banyak. Sebaliknya, orang-orang kaya, orang-orang terkemuka, jikalau tidak ada kasih kepada Allah, tidak memberikan banyak kepada Allah. Kalaupun dia memberikan dari kelimpahannya, itu bukan berdasarkan cinta kasihnya kepada Allah. Maka itulah yang membedakan satu orang dengan orang yang lain di hadapan Allah. Bapak Ibu, juga siapakah kita sesungguhnya? Kenapa kita membeda-bedakan
orang, memperlakukan orang secara berbeda menurut penilaian kita sendiri, apakah hak kita? Hanya Allah yang berhak menilai dan membedakan manusia satu dengan yang lainnya dengan standarnya. Karena sesungguhnya kita ini sama rata di hadapan Allah dalam hal keberdosaan kita, Bapak Ibu. Kita tidak lebih suci dari manusia lainnya. Kita tidak lebih benar dari manusia lainnya. Kita sama-sama orang berdosa. Entah dosa banyak, entah dosa sedikit. Kita sama-sama orang berdosa. Sama-sama orang yang patut dimurkai oleh Tuhan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, setiap kita yang berdosa ini mendapatkan pengampunan di dalam Kristus. Kita mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Kita mendapatkan kasih yang besar di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya di masa-masa Prapaskah ini kita kembali mengenang Kristus juga datang bukan sebagai raja yang kaya raya. Dia datang bagi orang yang sederhana, orang yang miskin, orang yang tidak diperhitungkan dunia. Tetapi justru Kristus inilah yang diperkenan oleh Allah, yang membawa keselamatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita menyatakan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan, dengan menyatakan kasih Kristus yang tidak memandang muka, yang tidak memandang bulu ini kepada orang-orang di sekitar kita. Mari jangan membeda-bedakan perlakuan kita berdasarkan kekayaan, berdasarkan kepintaran, berdasarkan kesuksesan orang itu. Tapi marilah mengasihi seperti Kristus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.